Hujan turun rintik-rintik malam itu, menetes di atas atap stasiun Tua Maja. Jam di dinding menunjukkan 00,12. Tapi papan jadwal elektronik sudah mati sejak sore. Hanya satu hal yang masih hidup di sana. Lampu peron nomor 3 yang terus berkedip seolah menunggu seseorang. Tanya pegawai administrasi yang baru pulang lembur dari kantor. Tiba dengan napas tersengal. Kereta terakhir seharusnya sudah berangkat sejak 23,3. Tapi saat membuka aplikasi jadwal kereta, di sana muncul tulisan ganjil. Kereta tambahan menuju Tanah Abang 00,15. Ia ragu. Tidak pernah ada jadwal seperti itu. Tapi dari jauh terdengar bunyi roda logam perlahan mendekat. Kereta berwarna abu gelap meluncur tanpa suara. Berhenti dengan desis panjang. Lampu di dalamnya redup kekuningan dan tidak ada satu penumpang pun yang turun. Tania naik ke dalam. Bau besi tua dan air hujan menyambutnya. Kursi empuk tapi lembab di ujung gerbong. 5 orang duduk diam menunduk seperti manekin. Seorang petugas berseragam kusam melintas. Kerah bajunya sobek, peluitnya berkarat dan suaranya berat seperti orang yang sudah lama tak bicara. Tiketnya, Mbak. Tania menyerahkan uang tunai, tapi petugas itu tidak menyentuhnya. Ia hanya menatap tangan Tania dengan mata keruh dan berbisik, "Jangan duduk di kursi nomor 4. Dia belum turun." Tania memandangi kursi itu. Benar bantalnya basah, seperti baru diduduki seseorang. Di sandarannya tergantung syal merah yang tampak baru, dan di lantai bawahnya ada jejak sepatu basah mengarah ke koridor depan. Kereta mulai bergerak tanpa suara roda, tanpa hentakan, tanpa getaran. Di luar, pemandangan terus berubah-ubah, tapi selalu sama. Stasiun Maja, peron, papan nama, dan lampu-lampu oranye yang bergetar di antara kabut. Tania mencoba mengirim pesan ke ponselnya, tapi sinyal hilang. Di layar hanya muncul notifikasi satu baris. Koneksi terputus sejak 1999. Ia menatap ke jendela. Di pantulannya, ia melihat seorang perempuan berdiri di belakangnya dengan wajah pucat, mata hitam, dan senyum kaku. Tania menoleh kosong, tapi di kursi nomor 4, syal merah itu sudah hilang. Kereta tiba-tiba berhenti di sebuah stasiun asing. Papan namanya pudar, hanya tertulis huruf samar STACNL-MB. Tak ada penumpang turun, tak ada yang naik. Petugas hanya berjalan melewati lorong. Kali ini sambil memegang daftar nama. Ia berhenti di depan Tania dan menunjuk satu baris di kertas. Tania R. Keberangkatan 00,15 tujuan. Belum tercatat. Kamu, siapa yang memesan tiket ini? Tania bertanya dengan suara gemetar. Petugas itu menatapnya lama, lalu berbisik, "Kamu yang minta dijemput malam ini. Waktu kamu kecelakaan di depan stasiun." Darah Tania serasa berhenti mengalir. Ia menatap tangannya, ada goresan dan darah kering yang ia baru sadari sekarang. Bajunya juga basah dan sobek. Pengeras
suara hidup. Tapi suara yang keluar seperti bisikan dari dalam logam. Perhatian penumpang. Kereta terakhir menuju akhir perjalanan akan berangkat. Mohon jangan menoleh ke belakang. Lampu gerbong padam, gelap total. Namun dari kaca jendela, Tania melihat semua penumpang lain kini menatapnya. Wajah mereka kosong, mata hitam tanpa pupil. Satu persatu mereka tersenyum dan kepala mereka berputar perlahan ke arah kursi nomor 4. Tania mengikuti arah pandangan mereka. Di sana kini duduk perempuan bersyal merah. Wajahnya tertutup rambut basah dan dari pipinya menetes air hitam pekat. Perlahan ia angkat kepalanya dan berkata pelan, "Aku cuma ingin ditemani. Perjalanan ini panjang." Kereta berguncang keras. Suara logam meraung seperti jeritan panjang. Tania menutup telinga, menjerit, dan semuanya gelap. 2 hari kemudian, petugas stasiun menemukan tas kecil dan ponsel milik Tania di bangku peron nomor 3. Layar ponselnya menampilkan pesan terakhir, "Aku sudah di kereta, tunggu aku di Tanah Abang." Tapi kamera CCTV menunjukkan sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Tania memang terlihat menunggu di peron, tapi tidak ada kereta yang datang malam itu. Ia berdiri, melangkah ke rel, lalu menghilang. Tepat jam 0:15 sejak malam itu. Stasiun Maja tidak pernah menyalakan lampu peron 3 lagi. Dan para petugas sepakat kalau kau berada di sana tengah malam dan mendengar pengumuman kereta tambahan menuju Tanah Abang akan segera berangkat dari peron 3, jangan lihat ke arah rel, jangan naik dan jangan menoleh ke belakang.